Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Ada fotokopian Pak Sayuti kalau mau tak fotokopi di belakang. Bab yang ke-108 dari Kitab Thaharah. Kitab yang pertama dari Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, bab yang ke-108. Babun fil mar'ati tustahadu, bab tentang seorang perempuan yang mengalami istihadah. Dengan sigot majhul ya, tustahadu, tertimpa istihadah. Waman qala, dan ulama yang berkata, tada ussolata, dia meninggalkan sholat fi iddatil ayam, pada jumlah atau hitungan al ayam, hari-hari allati kanat tahidu, yang dia dulu haid. Maksudnya sebelum mengalami istihadah itu dia haidnya di berapa hari itu. Di beberapa hari itu dia tidak sholat, tinggalkan sholat, artinya dihitung sebagai orang yang sedang haid. Untuk lebih jelasnya kita lihat di hadisnya 274. Qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamata qala an Malikin qala an Nafi'in qala an Sulaiman bin Yasarin an Ummi Salamata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annamro'atan, bahwasanya seorang perempuan, kanat tuhraqud dima'a, adalah dia itu mengalirkan darah, mengeluarkan darah, mengalami istihadah ala ahdi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftat, lalu dia minta fatwa, meminta fatwa laha untuk dia. Staftat, meminta fatwa. Siapa laha untuk dia? Pelakunya yang minta fatwa adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah meminta fatwa untuk dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu minta fatwanya Rasul untuk perempuan tadi yang mengalami istihadah, tuhraqud dima tadi, mengalirkan darah. Faqala, lalu Rasul berfatwa, fatwanya Nabi ini, litandur, supaya dia melihat, memperhatikan, iddatal layali, jumlah malam-malam, wal ayami, dan hari-hari, malam dan siang itulah ya, layali malam, ayam siang, hari, allati, yang kanat, adalah dia itu tahiduhunna, mengalami haid pada hari-hari itu, minasyahri, dari 1 bulan, dari asyhar bulan, qabla, sebelum ayyusibahal ladzi asobaha, sebelum ayyusibaha, bahwa menimpa perempuan tadi, alladzi asobaha, sesuatu yang menimpa dia. Jadi dia memperhatikan, mengingat kembali hari-hari haidnya sebelum itu, sebelum kena istihadah itu. Fatatruki sholata, maka hendaklah dia meninggalkan sholat. Fatatruk, hendaklah dia meninggalkan as-sholata, sholat. Qadra dzalika, sekadar itu, sesuai hitungan itu, minasyahri, dari bulan. Jadi kalau sebelum istihadah itu biasanya haidnya 1 minggu, ya berarti seminggu itu, gitu loh, 7 hari itu. Sebelumnya 5 hari, ya berarti 5 hari itu. Sebelumnya 10 hari, ya 10 hari itu, gitu loh. Hari-hari haidnya itu dia tidak sholat. Fa'idha khallafat, maka ketika sudah berlalu hari-hari haidnya itu, sudah lewat, zalika itu kembali ke hari-hari haid tadi ya, iddatal layali wal ayami tadi, sudah lewat itu. Fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi besar ini ya, bersuci dari hadas besar.
Summa liyastaghfir bitsaubin, kemudian adalah dia menutupi dirinya, kemaluannya bitsaubin, dengan kain. Istaghfara itu menutupi kemaluannya. Bitsaubin, dengan kain. Summa litusolli fihi, kemudian adalah dia sholat dengan itu, dalam kondisi seperti itu. Artinya darah tetap mengucur, ditadai dengan tampon tadi ya, kain tadi, tapi tetap sholat karena hari-hari haidnya sudah selesai, itu sudah istihadhah. Di sini diriwayatkan juga oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Sunan Kubra Lin-Nasai. Ini memang saya sengaja saya batasi, saya sedikitkan ini tahrijnya untuk Kutubut Tis'ah saja, 9 kitab hadis utama itu. Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, sama satu lagi apa? Musnad Ahmad ya, 9 kitab utama itu. Itu yang saya ambil memang sengaja yang itu saja. Jadi intinya ya, ini sebelum ke lain, perawinya ini semuanya sahih nggih, siqat lah. Artinya Abdullah bin Maslamah itu siqah, abid itu ahli ibadah maksudnya. Ahli ibadah. Malik bin Anas itu faqih, Imam Darul Hijrah, Imam Malik itu ya. Imam Malik itu kan gurunya Abu Dawud juga. Di sini malah jadi kakek guru itu. Kakek guru, bapak gurunya Abdullah, kakek gurunya Ahmad Malik bin Anas. Kemudian Nafi, Maula Ibnu Umar itu siqah, sahabat itu teguh. Ini kedudukan yang menunjukkan sahih nggih. Faqih, ahli fikih, masyhur, terkenal sebagai ahli fikih. Dan Sulaiman bin Yasar Al-Hilali Abu Ayyub itu siqah, orangnya fadil, utama, ahadul fuqaha as-sab'ah, salah satu dari ahli fikih yang 7. Salah satunya adalah Sulaiman bin Yasar Abu Ayyub ini. Kemudian Ummu Salamah Hindun bin Abu Umayyah Ummul Mukminin, istri Nabi. Sikot ya jelas karena sahabiah ya. Jadi dengan kedudukan ini berarti hadis ini sahih ya. Di Al-Albani juga mengatakan sahih. Isinya satu ya, dari keterangan dari Al-Jauhari dulu. Al-Jauhari menerangkan istihadhah adalah tetap keluarnya darah seorang perempuan sesudah hari-hari haidnya. Jadi kalau seorang perempuan mengalami istihadhah itu ketika dia haid mengeluarkan darah, lalu haidnya sudah selesai tetap mengeluarkan darah. Cuman darahnya beda ya. Darah itu kan hitam, bau, enggak enak itu ya. Jadi kalau yang ini enggak. Warnanya mungkin bukan hitam tapi agak kecoklatan atau malah ke arah merah gitu. Karena itu urat, ada sesuatu yang disfungsi pada uratnya sehingga mengeluarkan darah. Jadi kalau darah haid itu kan yang kita ketahui ya, seorang perempuan itu kan memproduksi sel telur kan ya, sel telur. Kalau itu nanti tidak dibuahi sampai waktunya, artinya tidak ada pembuahan, segamanya kalau seorang istri tidak dikumpuli suaminya gitulah ya, atau gagal terjadi pembuahan walaupun dikumpuli tapi nggak terjadi pembuahan, sel spermanya tidak membuahi, itu nanti satu saat dia akan luruh dari dinding rahim itu. Sel telurnya disiapkan di situ, gundelan di dinding rahim itu nanti akan luruh, lalu luruhnya itu keluar jadi darah haid. Nah, kalau seorang gadis belum punya suami maka dia mengalami haid. Kalau dia sudah punya suami, kemudian dikumpuli oleh suaminya, kalau kemudian terjadi pembuahan maka tidak terjadi haid. Nah, gitu, karena dibuahi lalu jadi janin, nah, gitu. Tapi kalau tidak dibuahi atau pembuahannya gagal, maka itu luruh, mencair itulah namanya, jadi darah haid itu. Itu kalau darah haid. Kalau darah ini istihadhah bukan dari situ, bukan dari rahim tadi, bukan dari yang lain, dari pembuluh darah yang lain, sehingga beda. Wanita yang mengalami istihadhah meninggalkan sholat dan puasa pada hari-hari dia biasa mengalami haid sebelum terkena istihadhah. Tadi saya terangkan ya, misalnya seseorang perempuan itu biasa haid sebelum kena istihadhah itu 1 minggu, 1 pekan, 7 hari gitu. Ya sudah, biasanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, kan tahu toh ya, tahu tanggal berapa sampai tanggal berapa.
itu dia tidak sholat waktu itu, gitu. Jadi misalnya gini lah, pertama kali ngalami haid itu bulan ini, misalnya gitu. Kok haid? Ngalami istihadah, maaf. Sudah berkali-kali haid, tapi sekarang bulan ini terjadi istihadah. Kok haid sudah selesai kok masih keluarkan darah, gitu kan? Sudah, sekarang kembali ke belakang, dihitung dulu waktu tidak mengalami istihadah itu haidnya berapa hari? 5 hari, ya sudah. Berarti sekarang 5 hari kok masih keluar itu kemudian dianggap istihadah, gitu loh ya. Mandi, kemudian ditutup, nanti kita lihat ya, ditutup dengan kain kapas, kemudian menggunakan kain lagi, diikatkan pada kemaluannya tadi yang nomor 3 ini ya. Sesudah rentang waktu dia biasa haid selesai atau berlalu, maka hendaklah dia menggunakan kapas untuk menutupi kemaluannya, lalu mengenakan kain yang diikatkan kuat pada kemaluannya. Kalau sekarang pakai pembalut itu yang jelas ya. Zaman dulu pakai seperti itu ya. Sesudah itu hendaklah si wanita istihadah mengerjakan sholat dan berpuasa. Puasa kalau ini terjadi pada bulan Ramadan, alami istihadah, ya kudu poso karena itu tidak menjadikan terhalang puasa, gitu loh. Kalau haid atau nifas, ya menghalangi orang dari sholat dan puasa. Tapi kalau istihadah tidak, sehingga dia wajib sholat, wajib puasa, gitu ya. Itu bedanya di situ. Perlu disadari, karena kalau enggak nanti keliru bersikap, jadi ini badai kacau nanti, gitu ya. Baik, ini karena satu rangkaian banyak, saya bacakan dulu ya, baru nanti sesudah 2 hadis lagi lah paling tidak. 74, sampai 3 hadis ya. 75, malah 4 hadis, akemen. Ya, saya bacakan dulu ya, karena ini satu torofnya ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan sesudah ini. 275 sekarang. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Yazid ibnu Khalid ibni Yazid bin Abdillah bin Mauhab qala, keduanya berkata hadatsana Al-Laits. Keduanya itu siapa ta? Yazid bin Khalid dan Utaibah bin Sa'id. Utaibah bin Sa'id dan Yazid bin Khalid. An-Nafi'in dari Nafi' an Sulaiman bin Yasarin dari Sulaiman bin Yasar anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki akhbarahu mengabari dia an Ummi Salamah dari Ummi Salamah an-namra'atan kanat tuhura kuddama, adalah seorang perempuan itu mengalirkan darah istihadah maksudnya. Fa dzakara maknaha, lalu dia menceritakan makna seperti makna hadis tadi 274 tadi. Qala, Nabi bersabda, fa idza khallafat dzalika, apabila sudah berlalu itu, hari-hari haidnya itu berlalu, wa hadaratis sholatu, dan hadir sholat itu, sudah tiba waktunya, wis manjing nek kalau kita ya, sudah tiba waktu sholat, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi, bi maknahu, semakna dengan hadis sebelumnya tadi. Ini juga sahih ya hadisnya ya, karena semua rawinya sikot sahih, percaya dan bersambung. Tahriknya sama dengan 274 karena ini torofnya. Hadis ini menjadi dalil bahwa wanita haid itu tidak diwajibkan mandi sesegera mungkin ketika haidnya sudah selesai. Akan tetapi hendaklah dia mandi ketika waktu sholat sudah tiba, gitu. Jadi tidak harus segera mandi. Terus rampung haid, gendang terus, tidak harus gitu. Tapi kalau mau sholat ya mandi dulu. Makanya ya baiknya mandi, terutama kalau sudah azan tiba waktu sholat, gendang mandi supaya bisa ngerjakan sholat, karena butuh mandi, karena dia mengalami hadas besar. Monggo, sebelah sini masih kosong, silakan. Sebelah sini, selatan. Hadas besar yang dialami seseorang itu tidak mengharuskan dia segera mandi, kok double. Dia segera mandi segera, gimana ini? Segeranya dihapus saja ya. Dia segera mandi, gitu, atau segeranya dihapus satu saja. Ketika haidnya selesai, tidak harus begitu. Prinsipnya mandi ya lebih bagus, tapi setidaknya kalau mau sholat ya harus mandi dulu, karena itu hadas besar. Hadas besar itu hilangnya hadas dengan mandi. Dulu waktu saya masih kecil tuh, pikir saya hadas besar itu buang air besar gitu. Pikir saya dulu itu. Berarti nek bar neng WC itu kayak hadas. Ya ora, lho kok ora lho. Hadas besar itu bukan itu. Hadas besar itu
Kalau kita ya mimpi basah kan itu tuh ya, yang masih anak-anak itu, masih remaja. Atau kalau ya berhubungan suami istri kan gitu kan, itu hadas besar. Buang air besar, walaupun namanya buang air besar tetap hadas kecil namanya. Hadas kecil namanya. Artinya cukup dengan wudhu saja. Saya bacakan lagi ya, belum selesai ini rangkaiannya. 276 qala hadatsana Abdullah bin Maslamata qala hadatsana Anasun yakni Ibnu Iyad, Anas bin Iyad an Ubaidillah an Nafi'in an Sulaiman bin Yasarin an rajulin minal Ansor, dari seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ini majhul begini nih. Wong Ansor iki sapa gitu kan. An namro'atan, bahwasanya seorang perempuan itu kanat tuhraqud dima, mengalirkan darah. Kalau yang ini nggak dikenal nggak apa-apa. Imro'atan kanat itu kan nggak pokok toh nggih. Bukan sanad kan itu, kejadiannya saja. Jadi tidak harus diketahui namanya, walaupun nanti ketahuan namanya siapa, tapi tidak diketahui namanya tidak mengurangi kesahihan hadis kalau hitungannya ya, karena cuman kejadiannya yang pokok. Fa dzakara makna hadis Lais, lalu dia rawi menceritakan maknanya semakna dengan hadisnya Lais yang di atas tadi. Qala, bersabda Nabi, fa idza khalafat hunna, apabila sudah melewati mereka itu, dia melewati mereka, dia si perempuan itu melewati hari-hari haidnya tadi, wa hadarati sholatu, dan sudah hadir sholat itu, sudah tiba waktu sholat, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi. Wasaqal haditha bimaknahu, dan rawi membawakan hadis ini, menyampaikan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya tadi, karena ini torofnya juga 274, 275, 276. Takhrijnya sama dengan 274 karena ini torofnya ya. Kalau yang lain sikot, cuman ada yang tidak dikenal an rajulin minal ansor ini ya. Walaupun janjane kalau itu sahabat, jangan tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena sahabat itu semua dikatakan adil, kulluhum udul, mereka semuanya dikatakan adil, bisa diterima, tidak ada masalah ya. Tapi misalnya ini jatuh gara-gara itu, toh ada hadis-hadis sebelumnya tadi kan. Jadi wanita istihadah meninggalkan sholat pada jumlah hari dia biasa mengalami haid. Kalau 5 hari ya 5 hari, 7 hari ya 7 hari. Ada yang 14 hari berarti gitu. Ada yang 10 ya 10. Sesudah hari-hari dia biasa haid berlalu, dia mandi dan mengerjakan sholat. Sudah mandi lalu mengerjakan sholat. Tidak lagi berhenti sholat gitu. Nek masuk waktu haid kan memang nggak boleh sholat, justru meninggalkan sholat ya. Dulu waktu saya masih kecil itu ya, kan punya kakak perempuan ya, apa yang lain ya, orang-orang ibu kan juga gitu. Aku ora sholat kok penak ya kamu ngomong itu ya, aku ora sholat bareng iso nggo prei gitu. Dulu saya waktu kecil itu berpikir gitu. Ternyata emang fitrahnya beda, oke. Fitrahnya beda. Tapi kalau pas poso, jadi ini ke poso diutang lah ya. Tapi emang mengalami haid gitu. Jadi itu ya ada kelebihan ada kekurangannya gitu. Bangun gue salat kono, lah aku ora salat, aku prei ya, penak ayo so prei salat. Cak cilik ndak tahu jenenge cek cilik. 277 qala hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala hadatsana Sahar ibnu Juwairiyata an-Nafi'in bi isnadil Lais, dengan sanadnya Lais bi maknahu, dan maknanya sama, ini juga torofnya juga. Wa qala Nabi bersabda fatatruki sholata qadra dzalika, maka hendaklah dia perempuan itu meninggalkan sholat seukuran itu, seukuran jumlah hari haid biasanya. Summa idza hadaratis sholatu, kemudian ketika hadir sholat itu, waktu sholatnya sudah tiba, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi, wal tastaghfir, istaswara tadi ya, menutupkan kain bisaubin kan, saub itu kain, menutupkan kain pada kemaluannya, tsumma tusolli, kemudian dia sholat. Masih keluar darah enggak apa-apa, keluar darah tetap sholat gitu. Nah itu darahnya darah istihadah, bukan darah haid. Yaqub bin Ibrahim bin Katsir bin Zaid al-Dawraqi al-Hafid, itu sikoh hafid. Abdurrahman bin Mahdi juga sikoh sahabat teguh ya.
Ini istilah-istilah untuk mentakdil ya, bukan jarah tapi takdil, memuji. Sa'ad bin Juwairiyah itu sikoh. Nafi' Maula Ibnu Umar itu juga sikoh sahabat, seorang fakih yang masyhur. Di keterangannya bisa dilihat di 276 275 itu, ini juga torofnya juga. Kemudian satu lagi untuk rangkaian di sini ya. 278 qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Wuhaibun qala hadatsana Ayub an Sulaiman bin Yasarin an Ummi Salamah bi hadhil qissah, dengan kisah ini, kisah perempuan yang mengalami istihadah tadi. Qala fihi, Nabi bersabda padanya pada kejadian itu, tada'us sholata, dia meninggalkan sholat, dia perempuan itu meninggalkan sholat, wa taghtasil, dan mandi, fi ma siwa dzalika, pada selain yang itu. Selain apa? Selain hari-hari haidnya tadi. Hari-hari haidnya ya mandi, tapi mandinya tidak menghilangkan haid toh, tetap mengalami haid. Artinya walaupun mandinya bukan mandi membersihkan diri dari hadas besar, karena dia masih mengeluarkan hadas kalau waktu hari-hari haidnya, okay? Maka siwa dzalika itu siwa selain dzalika, hari-hari haidnya itu. Wa tastasfiru, istasfaro tadi menutup sesuatu bi saubin, dengan kain, untuk pemalangannya dengan kain, wa tusoli, dan dia sholat. Qala Abu Dawud mengatakan samal mar'ata, menyebut nama al mar'ata, perempuan itu, allati, yang perempuan yang, mar'atal lati, perempuan yang kanatis tuhidot, yang dia mengalami istihadah, ustuhidot ya, ditimpa istihadah. Hamad bin Zaid, dari Hamad bin Zaid itu menyebut nama perempuan itu, gitu loh. Hamad bin Zaid seorang rawi yang terkenal juga ya dari kalangan tabi'in. An Ayub, dari Ayub, fi hadzal hadis, pada hadis ini. Qala, lalu dia mengatakan namanya adalah Fatimah bintu Abi Hubesh. Fatimah bintu Abi Hubesh, nama perempuan itu. Ini hadis apa, rawi-rawinya nggih, kita lihat periwayatnya. Perawi itu periwayat itu dalam bahasa Indonesia. Musa bin Ismail itu sikoh sahabat. Wuhaib bin Khalid al-Ajlan al-Bahili sikot sahabat. Ayub bin Abu Tamimah al-Asakhtiyani, Ayub Asakhtiyani ya terkenalnya namanya, sikoh sahabat hujah. Kemudian Sulaiman bin Yasar al-Hilali sikoh fadil, ahadul fuqaha as-sab'ah. Sudah kita bahas tadi ya. Ummu Salamah, Hindun bin Abu Umayyah, Hudzaifah, itu Ummul Mukminin, istrinya Nabi SAW. Semuanya sikot, tidak ada masalah. Cuma di sini ditambahkan perempuan yang mengalami istihadah lalu bertanya kepada Ummu Salamah, lalu dimintakan fatwa oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah, itu bernama Fatimah binti Abi Hubesh. Fatimah bintu Abu Hubesh. Hamad bin Zaid mengetahui nama perempuan istihadah itu dari gurunya. Gurunya beritahu, siapa tahu jenenge, namanya ini, diberitahukan. Misalnya, sekali lagi, misalnya tidak diketahui namanya, tidak masalah. Jadi para perawi hadis itu yang pokok adalah begini, kejadian begini, bagaimana pengatasannya gitu loh. Namanya nggak perlu tahu, nggak apa-apa itu. Jadi bukan pada orangnya, tapi pada istimbat hukum yang diambil dari situ gitu loh. Siapapun yang ngalami lah, pokoknya nek ngene iki, ngalami ngene iki begini, ngalami begini gini kan gitu. Yang pokok itu. Tentang namanya bisa diketahui, bisa tidak. Cuman di sini akhirnya diketahui namanya. Nah, ini ya dari Hamad bin Zaid itu menyebut, Hamad bin Zaid tahunya juga dari Ayub As-Sakhtiyani. Namanya adalah Fatimah binti Abi Hubesh. Baik, rangkaiannya ini sudah selesai. Untuk yang awal, kalau ada pertanyaan silakan. Barangkali ada ya, barangkali. Monggo, Satri. Di hadis selanjutnya kan ada pernyataan kalau warna darah haid dan istilahnya tidak. Apakah perlu ngecek sampai
dipastikan atau tadi rata-rata berapa hari itu saja? Jawabannya pernyataan mesti beda itu sebenarnya juga enggak, karena faktanya di lapangan itu kadang-kadang modo gitu loh, hampir sama, walaupun tidak selalu sama ya, kadang-kadang beda tapi kadang-kadang hampir sama, kadang-kadang orang bingung. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, waktu haidnya berapa, kemudian dia mengalami istihadhah kan, keluar lagi, terus kemudian itu di waktu itu sudah mulai sholat gitu. Kadang-kadang gini, kejadiannya lain lagi, kadang-kadang gini, haid gitu, kemudian berhenti, terus keluar lagi. Jadi tidak kok keluar terus itu tidak gitu, berhenti terus keluar lagi. Nah itu bagaimana itu? Kalau kita lihat di kitab-kitab fikih kita dapatkan bahwa begini caranya, karena ada sebagian perempuan begitu, ibu-ibu atau yang masih belum ibu-ibu ya, mengalami gitu. Jadi haid gitu, terus putus, tidak keluar lagi, kayak sudah suci gitu, tapi baru sebentar, setengah hari atau gimana itu keluar lagi piye kan gitu kan, ini dihukumi istihadhah atau haid. Begini, kalau itu mengalami begitu, maka berikutnya, karena itu sudah kejadian pertama kali mungkin masih bingung ya, berikutnya begini caranya, ulama mengatakan kalau model seperti itu nanti dia haid kemudian berhenti, terus ditunggu sampai sehari semalam, disebutkan dalam riwayat begitu, tunggu sehari semalam, kalau tidak keluar, maka kemudian dinyatakan sudah suci, habis itu keluar lagi dianggap istihadhah. Tetapi kalau ini tadi haid terus berhenti gitu, terus kemudian masih keluar lagi, belum sampai sehari semalam, ini masih dianggap rangkaiannya gitu loh, rangkaian haid tadi itu ya, sehingga ya tidak sholat. Jadi kadang-kadang gitu, karena sebagian perempuan juga gitu, haidnya tuh nggak tetap gitu loh, kadang-kadang sekian hari, kadang-kadang kurang gitu, tidak kok selalu tetap sama, nggak gitu. Jadi faktornya itu banyak ternyata itu, ini gitu, jadi macam-macam banyak. Saya sendiri mengalami, ada orang tanya gitu pertanyaan, saya tidak bisa jawab, saya tanyakan kepada guru-guru saya juga gitu, enak sih ngalamin, ada pertanyaan begini, ini piye iki. Akhirnya kita buka di kitab-kitab, ketemu tadi salah satunya. Jadi ditunggu dulu sampai 1 hari 1 malam, kalau emang sudah tidak keluar berarti sudah dinyatakan selesai, berhenti. Jadi tidak sholat dulu. Kenapa ya? Ini udah mesti ya. Sudah tidak keluar lagi 1 hari 1 malam, sudah dianggap selesai. Habis itu kalau kemudian 1-2 hari keluar lagi, ini dianggap istihadhah gitu. Ada lagi? Kalau tadi mandinya itu mandi sekali saja untuk suci dan haid itu. Iya. Tidak setiap sholat. Itu hadis yang lain. Hadis yang lain begitu. Jadi di hadis yang lain kita dapatkan nanti, bukan di sini tidak disebutkan. Rasul mengajari begitu. Caranya gini, kamu kumpulkan sholatnya itu. Jadi sholat zuhurnya diakhirkan, sholat asarnya diawalkan, mandi. Jadi sehari itu mandi 3 kali. Mandi itu, kemudian nanti juga gitu, maghrib juga gitu, maghribnya diakhirkan, asyaknya diawalkan, mandi, kemudian untuk mengerjakan sholat itu. Gitu, ada yang begitu. Tapi itu tidak wajib ya, sekedar ada tapi yang menyuruh seperti itu, tapi tidak harus begitu. Yang jelas, bahkan ada seorang sahabiah itu di Sahih Bukhari kalau salah ya. Maaf, bukan jorok nih, tapi kejadian betul. Beliau ini karena saking banyaknya yang keluar darahnya itu, beliau sholat itu dalam keadaan di bawahnya itu ada kayak embernya gitu loh. Begitu kejadiannya, karena saking banyaknya mengucur darah itu. Ada yang sampai seperti itu gitu ya. Nanti kalau di sini bukan nih, tadi kalau yang di sini nanti yang kita lihat itu saking banyaknya, terus kainnya tadi kemudian dicuci, saking banyaknya azhar itu ketika dicuci itu banyak darah di embernya itu. Ada yang kejadiannya seperti itu. Walhasil memang agak butuh ketelitian gitu. Jadi jenis darahnya memang warnanya beda, tapi tidak kadang-kadang angel dibeda, ini kadang-kadang saja. Tapi itu tadi. Ada lagi? Cukup ya. Sekarang kita lanjutkan 279, 78 sudah ya. Sekarang ini yang sudah bukan torofnya, ini hadis yang lain ya. 279. Atasana Qutaibah bin Sa'idin qala atasana Al-Lais qala an Yazid bin Abi Habib an Ja'farin an Iraq an Urwah an Aisyah annaha qalat, bahwasanya dia berkata, inna Umma Habibah, sesungguhnya Ummu Habibah
Ini Ummu Habibah tapi bukan Ummu Habibah istrinya Nabi ini ya. Kalau Ummu Habibah istrinya Nabi kan Ummu Habibah binti Abi Sufyan ya. Ini bukan. Sa'atin Nabi ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anidam, tentang darah. Faqalat Aisyah tuh maka Aisyah berkata, "Fara'aitu mirkanaha, aku melihat embernya, mirkan itu ember. Mal'ana daman, penuh dengan darah." Faqala laha, maka berkata kepadanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga darah, maksudnya darah istihadah juga ya. Umkusi qadra makanat tahbisuki haidatuki. Umkusi, tinggallah kamu. Maksudnya tinggal di sini tidak usah sholat dulu. Qadra makanat tahbisuki, seukuran apa yang menahan kamu, menghalangi kamu, haidatuki, haidmu. Maksudnya di hari-hari dia bisa mengalami haid itu berapa hari itu, jangan sholat. Summa tasili, kemudian mandilah kamu. Kalau Abu Dawud berkata warawahu Qutaibah itu merawatkannya baina at'afi hadisihi, di antara tepi-tepian hadisnya. At'af itu hasiyah ya, bagian-bagian pinggiran dari kitab hadisnya itu. Hadisi Ja'far bin Rabi'ah fi akhiriha, pada bagian akhirnya. Wa rawahu Ali bin Ayyas, dan juga meriwayatkannya siapa Ali bin Ayyas, wa Yunus bin Muhammad, dari Yunus bin Muhammad, anil Lais, dari Lais, faqala, lalu keduanya Ali bin Ayyas dan Yunus bin Muhammad mengatakan faqala Ja'far bin Rabi'ah. Ini kan hadisi Ja'far bin Rabi'ah ya. Ini ada di Sahih Bukhari juga, Sahih Muslim juga ya, banyak itu. Qutaibah bin Sa'id, Sikoh, Sabah, tidak ada masalah. Ini semuanya Sikoh. Juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bejana yang digunakan mencuci kain yang dikenakan oleh Ummu Habibah menjadi penuh dengan darah, karena kainnya terkena darah rembesan. Pakai kain menutupi itu, saking banyaknya darah yang keluar itu ketika dicuci, embernya gantian yang penuh darah. Gara-gara itu ya. Ummu Habibah disuruh Rasulullah untuk tinggal berdiam, tidak mengerjakan sholat dalam kurun waktu hari-hari haid biasanya. Sesudah hari-hari itu berlalu, Rasul menyuruhnya mandi dan mengerjakan sholat. Sudah sebagaimana tadi ya, prinsipnya setelah selesai itu sudah silahkan mengerjakan sholat. 280 qala hadatsana Isa ibnu Muhammad qala barana al-Laits qala al-Yazid bin Abi Habib an Bukair bin Abdullah anil Mundhir bin Mughirah an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair anna Fatimah binta Abi Hubais, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubais haddatsathu, menceritakan kepadanya pada Urwah bin Zubair annaha, bahwasanya dia Fatimah binti Abi Hubais itu sa'alat, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyakat, lalu dia mengadukan, pradul gitu ya, syakat itu mengadu ilahi kepada Nabi ad-dama, darah. Wah, niku ngedalakan rah ya Rasulullah, gini itulah ya makanya. Faqala laha, maka berkata kepadanya siapa Rasulullah SAW, innama dzalika irkun, itu adalah urat pembuluh darah. Fanduri, maka perhatikanlah oleh kamu, idza ata qar'uki, apabila datang haidmu, qar'un itu ya, quru' itu ya. Quru' jamaknya qar'un jamaknya quru'. Mufradnya qar'un. Jamaknya quru'. Fala tusolli, maka kamu jangan sholat. Nek pada hari haidmu kamu jangan sholat. Wa idza marra qur'uki, haid sudah lewat hari haidmu, fatatohari, maka bersucilah kamu, mandi kan ya, suci dari haid kan mandi. Tsumma sholli, kemudian sholatlah kamu, ma bainal qur'i ilal qur'i, di antara haid dengan haid. Haid ini selesai, nggih. Sholat terus sampai datang haid berikutnya. Taunya ya karena tanggal tadi, kira-kira sasi gitu ya. Sasi tanggal 5 berarti tanggal 5 lagi, misalnya gitu ya kurang lebihnya.
Itu nanti begitu sampai itu sudah berhenti sholat sepanjang masa haidnya berapa hari, kemudian sholat lagi gitu loh. Karena kalau ngitung darahnya metu terus darahnya kok kan gitu loh, keluar terus, tidak bisa dihitung dari segi itu. Cara ngitungnya ya tadi Qur'un tadi haidnya. Ini ada satu rawi yang makbul itu, Mundhir bin Mughirah al-Hijazi al-Madani ya. Baris yang keempat itu, Isa bin Hamad itu sikoh, Lais bin Sa'ad itu juga sikoh, Yazid juga sikoh, kemudian Bukair bin Abdullah al-Ashad itu juga sikoh, Mundhir bin Mughirah al-Hijazi al-Madani. Makbul itu derajat rawi dhaif. Bunyinya memang makbul tapi tertolak gara-gara itu derajatnya rawi dhaif. Isinya darah istihadhah itu bukanlah darah haid. Istihadhah disebabkan oleh disfungsi pembuluh darah, lalu darahnya keluar. Qur'u, jamaknya kuru pada hadis ini bermakna haid. Ini sekaligus menjadi salah satu dalil ulama yang mengatakan bahwa kuru pada Al-Quran itu haid. Salah satu kuru nih kalau surat apa nih? Surat Al-Baqarah nggih. Al-Baqarah ayat berapa? Lali. Salah satu kuru itu Al-Baqarah ayat 228 nggih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditolak, yang diceraikan oleh suaminya itu menunggu untuk dirinya sendiri masa idahnya itu, masa menunggunya itu salah satu quru, 3 kali quru. Ini kan ulama berbeda pendapat sampai sekarang gitu. Ya, memang dua-duanya bisa kok dipahami sebagai haid bisa, sebagai suci juga bisa. Nah ini kalau yang ini tadi, ini jadi dalil kan, kuruk diartikan haid berarti tidak mungkin suci kan di sini haid. Berarti kalau gitu kuruk itu haid. Lah kalau ini nanti berbeda sedikit ya, sekedar bergeser mumpung kita membahas sedikit. Ini kalau seorang perempuan ditolak oleh suaminya gitu, maka dia kan ada masa iddah tuh ya, sama menunggu lah. Itu 3 kali kuruk. Kalau kuruk itu dipahami haid, maka jadinya begini, seorang perempuan ditolak, maka tolak yang diterima itu kan tolak di saat perempuan itu suci dan belum dikumpuli kan gitu kan. Istri itu dalam keadaan suci dan belum dikumpuli oleh suaminya. Suci tapi sudah dikumpuli, nggak sah tolaknya itu. Nunggu dulu gitu loh. Nunggu dulu kalau dia suci belum dikumpuli. Baik. Kalau kuruknya itu diartikan haid, berarti gini hitungnya. Suci belum dikumpuli kan? Nanti haid pertama, mengalami haid pertama ini 1 kali kuruk. Gitu kan? Nanti haid kedua 2 kali kuruk, haid ketiga sudah 3 kali kuruk. Artinya ketika dia sudah mengalami haid yang ketiga tadi sudah tidak ada masa iddah lagi. Artinya kalau suaminya mau merujuk enggak bisa, harus pakai nikah yang baru gitu loh. Dirujuk enggak bisa karena sudah lewat waktunya. Lah kalau kuruk diartikan suci gini ngitungnya. Dia suci, kemudian dia haid kan, sampai suci, ini baru 1 kali, gitu loh. Selisihnya kan ada tuh ya. Tadi begitu mulai haid itu sudah dihitung. Kalau ini sudah suci 1 kali, kuruk. Terus kemudian dia haid lagi, suci yang kedua, gitu. Haid lagi, suci lagi, ini suci yang ketiga, gitu. Nah itu bedanya di situ ya. Kalau memahami kuruk tadi, karena ini memang berbeda pendapat ulama. Masing-masing ada dalil dan kuat-kuat. Gampangannya terserah kita meyakini yang mana. Ini si jiwa yang dipilih aja loro jadi bingung lah kita. Bagaimana itu? Ya, salah satu saja dihukumi haid atau dihukumi suci gitu ya. Kalau hadis ini tadi kuruknya artinya haid, tidak mungkin diartikan suci kalau di sini. Tapi walaupun begitu, tetap ada ulama yang mengatakan haid itu kuruk itu adalah suci karena bukan hadis ini tapi apa hadis yang lain. Nah ya, bersuci dari haid adalah mandi karena haid adalah hadas besar, sudah kita tahu ya. Wanita istihadhah diperintahkan untuk mengerjakan sholat di antara 2 rentang waktu haidnya, yakni sesudah selesainya rentang waktu haid yang biasa dialami sampai hari dimulainya haid biasanya pada bulan berikutnya. Dan setiap bulan ya namanya aja datang bulan, jadi kan setiap bulan dialami begitu. Nah itu makanya selesai sini, sudah hari haidnya selesai, sholat sampai datang haid berikutnya tidak sholat, sampai rentang waktu haidnya habis, sholat lagi gitu.
Makanya quru ilal quru tadi bunyinya pripun? Bainal qur'i ilal qur'i itu ya, di antara qor dengan qor. Begitu keadaannya. Ini dulu kadang-kadang sinau begini ini nek bujang-bujang kayak lanang-lanang itu ya opo kuwi. Gunanya apa lu sebenarnya ya punya istri toh nggih. Suwe-suwe tak bojo toh nggih. Lah ya kan perlu juga tahu gitu loh. Jadi ini saya yang agak tidak setuju. Maaf nih, saya punya guru tapi saya kadang-kadang nggak setuju. Kadang saya sampaikan juga, "Bu, jangan begitu loh." Kadang-kadang sebagian guru saya tuh gitu. Iki ngene iki kayak reneng merasa disinau lho, kan rasa disinau. Justru reneng iki disinau gitu loh. Kadang-kadang kan sinau zakat nih, zakat. Zakat apa? Zakat apa misalnya binatang ternak itu kan. Wedhus. Lah iki sak ana sing wedhus rasa sinau lho, jangan gitu no. Ya justru dipelajari nek saya lho nggih. Mumpung kene durung duwe iki disinau se. Engko nek duwe dadi iso zakat gitu loh. Ya. Ini di wedhus duwe siji tok ning kan. Arep tinggo dibeleh. Ya ora mungkin kena zakat to nggih. Ya cuman kan masalahnya ini kan ilmu gitu loh. Ilmu itu ya disinau dan apa nek saya loh ya, saya lebih cenderung pada ya nek dhewe ora ngerti lah engko piye arep mulang loh. Kan gitu to ya. Jadi mumpung durung duwe malah disinau se. Demikian juga ini zakat anu sawah gitu. Orang sing di sawah ki wong kutho kabeh rasa sinau lho, jangan begitu ya malah disinau harusnya gitu loh ya. Saya maaf saya tidak setuju dengan sebagian guru saya yang gitu modelnya itu. Wis iki anu ki ora enek sing perlu ya dhewe lho, ora sing perlu jangan. Ilmu tetap perlu bagaimanapun juga. Sama dengan ini tadi. Lanang-lanang sinau mosok ngene iki opo gunane? Lah gunanya banyak no. Nanti kan ditanyai to nggih, takoni punya tahu sinau dadi iso. Dulu kita pernah punya majelis. Saya sembodo pernah ikut itu ya. Allah yarham, saya sembodo pernah ikut di Solo itu. Itu kita punya majelis maca kitab. Gitu. Ya baca-baca gini nih. Jadi ada masalah dibahas, bukai kitab-kitab kabeh di maktabah itu ya, bukai terus baca. Dari situ kita dapat banyak hal. Salah satunya ada kejadian zaman dulu di kitab fikih itu ada. Sebutannya taumaah, anak kembar. Ternyata zaman dulu itu ada kejadian anak kembar itu ora langsung gitu. Jadi lahir terus kemudian lahir adiknya atau kakaknya kan si bapak masih kan lahirnya kan satu-satu tuh ya. Lahir dulu, nanti sebentar lagi lahir lagi. Jaraknya itu bisa sampai 1 minggu gitu. Kita juga tenang nih loh, disebutkan dari kitab-kitab itu. Iki piye? Masalahnya itu pembicaraannya itu bukan masalah kembarnya. Masalahnya iki kon ndelok hitungan nifasnya saka ngendi gitu loh. Gitu. Karena kan kita sedang membahas berapa jangka waktu nifas. Kita buka kitab-kitab itu, di kitab kita dapatkan itu. Ada taumaan, ada 2 anak kembar, tapi selisihnya jarak itu 1 minggu. Itu terus nanti bukan ulama berebut iki ngitungin nifasnya sejak kapan? Sejak lahir anak pertama atau anak kedua atau bagaimana itu? Dibahas gitu loh ya. Jadi bapak-bapak ya satu-satu saudara, ibu-ibu juga kita kalau sinau gitu itu kita jadi tahu oh jaman jano biyen-biyen itu masalah-masalah yang ada itu sudah dibahas hampir kabeh gitu. Kalau tidak mungkin yang detail saja nggak ada karena zaman dulu kan nggak ada toh nggih. Ayo HP, laptop kan belum ada, tapi secara gamblang secara umum itu kias-kiasnya sudah ada sebenarnya. Jadi gambarnya nek kita sinau maca insyaallah dapatkan itu. Oh ngono to masalahnya. Oh rembugannya ngono ta. Nah, gitu ya. Sekedar sebagai tambahan pelajaran. Baik. Ini agak panjang sedikit, mudah-mudahan selesai nggih. Ini sebenarnya kebanyakannya cuman sanad saja ya. 281 qala hadatsana Yusuf ibnu Musa qala hadatsana Jarirun qala an Suhail yakni ibna Abi Shalih, Suhail bin Abi Shalih. Ani Zuhri an Urwata bin Zubair dari Urwah bin Zubair hadatsatni Fatimah bintu Abi Hubes menceritakan pada Urwah siapa Fatimah binti Abi Hubes. Anaha amarat Asma bahwasanya dia itu menyuruh Asma binti Abu Bakar, bapak ibunya Urwah ya. Urwah itu kan anaknya Asma. Anaknya Zubair, anaknya Asma. Asma adalah istrinya Zubair bin Awam. Asma binti Abu Bakar. Jadi Zubair itu mantunya Abu Bakar ya. Annaha amarat Asma bahwa dia menyuruh Asma
haddatsatni annaha amaratha. Nah, atau Asma menceritakan kepada Urwah, ibunya itu cerita pada anaknya bahwa si Fatimah itu menyuruh dia, annaha amaratha Fatimah itu binti Abi Hubais. Di sanadnya itu bisa dari Urwah kepada Fatimah binti Abi Hubais. Fatimah cerita, saya dulu nyuruh ibumu jenenge Asma itu kan, tak suruh untuk ngomong kepada Nabi. Terus atau yang lain, Urwah bin Zubair itu juga dengar dari ibunya. Ibunya bilang, aku mbiyen tahu digongkon karo kae Bu Fatimah bin Abi Hubais kae gitu loh ya, binti Abi Hubais kae, suruh amatur Nabi gitu loh. Jadi keduanya melengkapi lah gampangnya gitu. Antas ala supaya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istihadah tadi. Fa'amaroha, maka Rasul menyuruhnya antakuda al ayam, supaya dia takut duduk sini maksudnya tidak sholat, meninggalkan sholat al ayam hari-hari allati kanat takudu, yang dia biasa duduk, biasa tidak sholat sebelumnya karena haid itu. Gampangnya kalau 5 hari 6 hari atau 7 hari gitu ya, atau lebih ya lebih. Tsumma taghtasilu, kemudian dia mandi. Qala Abu Dawud berkata warawahu Qatadah, meriwayatkan juga Qatadah an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair an Zainab binti Abi Salamah. Zainab binti Abi Salamah an Ummi Habibah binti Jahas. Lah ini Ummu Habibah bukan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, tapi Ibu Habibah binti Jahas, saudaranya Zainab ya, Zainab binti Jahas kan. Ini Ummu Habibah binti Jahas. Ustuhidot, dia juga mengalami istihadah. Jadi selain Fatimah binti Abi Hubais, juga Ummu Habibah binti Jahas itu juga mengalami istihadah juga. Fa'amaraha, maka menyuruh dia siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam antada sholata, untuk meninggalkan sholat ayyama aqro'iha, pada hari-hari haidnya. Sekali lagi ini kuruk diartikan haid nggih. Summa taghtasila wa tusolli, kemudian dia mandi, kemudian dia sholat. Qala Abu Dawud berkata lam yasma' Qatadatu min Urwata syai'an. Qatadah tidak mendengar hadis dari Urwah satu hadis pun, syai'an sedikit pun. Wa zada Ibnu Uyainah menambah fi hadisi Zuhri, pada hadisnya Zuhri an Amroh itu seorang perempuan tabi'in ya. An Aisyah, dari Aisyah, anna Ummu Habibah, bahwasanya Ummu Habibah kanat tustahadu, adalah dia itu istihadah, mengalami istihadah. Ummu Habibah binti Jahas tadi ya. Fasa'alatin Nabi, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Fa'amaraha, lalu Nabi menyuruhnya antada as-sholata, supaya meninggalkan salat ayyama aqro'iha, pada hari-hari haidnya. Qala Abu Dawud berkata wa hadza, dan ini wahmun min Ibni Uyainah, waham bingung atau ketidakjelasan. Waham itu samar, tidak jelas, bingung. Min Ibni Uyainah, dari Ibnu Uyainah, menurut Abu Dawud. Laisa hadza fi hadisil hifadzi an Zuhri, ini tidak termasuk hadis yang dihafal dari Az-Zuhri. Kok enek hadis kaya ngene iki Abu Dawud merasa aneh gitu loh. Tuh. Illa, kecuali zakara Suhail bin Abi Shalih, Suhail bin Abu Shalih itu menyebutkan wa qad rawa al-Humaidi, dan sungguh al-Humaidi itu meriwayatkan. Humaidi itu seorang penulis musnad ya, Musnad Humaidi namanya. Hadis ini adalah hadis ini an Ibni Uyainah, dari Ibnu Uyainah, lam yadhkur fihi tada'us sholata ayyama aqro'iha. Jadi kan bunyinya kan antada'as sholata ayyama aqro'iha, itu yang diingkar oleh Abu Dawud. Tapi kalau di Musnadnya Humaidi ada keterangan, tapi juga tidak ada keterangan ini tada'us sholata ayyama aqro'iha, tidak ada. Warawat Qamir bintu Amr zauju Masruq, dan Qamir bintu Amr istrinya Masruq. Zauj itu bisa suami bisa istri ya. Jadi seorang perempuan katakan zauji boleh, seorang laki-laki katakan zauji itu ya boleh gitu. Tidak harus zaujati gitu loh. Zauj itu pasangan, bisa laki-laki bisa perempuan. An Aisyah, dari Aisyah, al-mustahadatu, wanita istihadah itu, perempuan istihadah itu, tatruku sholata, meninggalkan sholat ayyama aqro'iha, pada hari-hari
haidnya itu, summa taghtasilu, kemudian dia mandi. Wa qala Abdurrahman bin Qasim an Abi, dan Abdurrahman bin Qasim menceritakan, berkata dari bapaknya, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaroha, menyuruhnya. Menyuruh siapa? Menyuruh tadi siapa namanya? Zainab tadi ya. Kok Zainab? Sinten wae? Jenenge Ummu Habibah, maaf, Ummu Habibah. Antatrukas sholata, supaya dia meninggalkan sholat qadra aqroiha, seukuran hari-hari haidnya itu. Quruk jamaknya aqro. Uruk bisa, akro ya bisa. Jadi korun dijamakkan jadi kuru, atau korun dijamakkan jadi akro gitu. Akro panjangnya. Warawa Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsiyah. Abu Bishr itu namanya Ja'far bin Abi Wahsiyah. Ikrimah meriwayatkan dari Ikrimah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah itu maulanya Ibnu Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas. Anna Ummu Habibah binta Jahas, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahas ustuhidat, mengalami istihadah, fadzakara mithlahu, menyebutkan semisalnya. Kan ini sanad-sanad sesuai ya. Sanad dari ini isinya sama ini. Wa rawa Syarik an Abil Yaqdon an Adi bin Hatim an Abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustahadatu. Nabi bersabda, wanita istihadah itu tada'u sholata ayyama aqro'iha, meninggalkan sholat pada hari-hari haidnya. Summa taghtasilu wa tusolli, lalu dia sholat, lalu dia mandi sih. Taghtasil, lalu dia mandi, wa tusolli, lalu dia sholat. Wa rawal Ala ibnul Musayyib, Ala bin Musayyib meriwayatkan anil Hakam an Abi Ja'far, dari Hakam dari Abu Ja'far, anna Saudah, lain lagi nih. Saudah kalau nggak disebut apa-apa, berarti Saudah binti Zam'ah, istrinya Nabi. Itu ustuhidat, mengalami istihadah juga. Fa'amaroha, lalu Nabi memerintahkan dia, nyuruh dia, siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza madat ayyamuha, apabila sudah lewat hari-harinya, hari-hari haidnya itu ightasalat wa sholat, hendaklah dia mandi, hendaklah dia sholat. Wa rawa Sa'id bin Jubair meriwayatkan an Ali wa Ibnu Abbas, dari Ali dan Ibnu Abbas, bunyinya begini. Nah, dari Nabi ini ya. Al mustahadatu tajlisu ayyama qur'iha. Wanita istihadah itu duduk pada hari-hari haidnya. Duduk maksudnya tidak sholat. Nah, mau liane po ya ora lungguh, bukan gitu. Dulu suci maksudnya duduk itu atau kayak takmoda tadi loh. Berhenti dari sholat, tidak sholat. Wa kadzalika rawahu Ammar maula Abi Hasyim wa Talaq ibnu Habib an Ibnu Abbasin wa kadzalika rawahu Maqilun al-Khatsamiyu an Ali radhiyallahu anhu wa kadzalika rawa Sya'biyu an Qamir imraati Masruq. Sudah tadi ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Abu Dawud berkata wa huwa qaulul Hasan. Ini adalah perkataan pendapatnya Al-Hasan Al-Basri ya. Hasan bin Abul Hasan Al-Basri, wa Sa'id bin Musayyab wa Atha wa Makhul wa Ibrahim wa Salim wal Qasim. Nama tabi'in kebanyakannya ini ya. Sa'id bin Musayyab, Atha, Makhul, Ibrahim, Salim dan Qasim. Annal mustahadata, bahwasanya wanita istihadah, wanita yang mengalami istihadah itu tada'us sholata, meninggalkan salat ayyama aqro'iha, pada hari-hari kuruknya, hari-hari haidnya. Qala Abu Dawud berkata, lam yasma' Qatadah tidak mendengar min Urwata, dari Urwah, sa'ian sedikit pun. Maksudnya tidak dengar hadis. Ora krungu si Urwah itu ngomong apa toh? Apa cetok, bukan itu. Maksudnya ini mendengar hadis. Tidak pernah berguru gitu loh nggih. Sama di sini tidak pernah ketemu, tidak pernah berguru. Ini kalau kita lihat para perawinya semuanya sikot ya, tidak ada masalah. Ketentuan bahwa mustahadah, wanita atau perempuan yang mengalami istihadah itu tidak mengerjakan sholat pada rentang waktu hari-hari dia biasa mengalami haid sebelum tertimpa istihadah, lalu dia mandi ketika hari-hari itu berlalu dan mulai mengerjakan sholat, adalah ketentuan yang benar. Itulah yang benar, bersumber dari Rasulullah melalui banyak jalan periwayatan yang sebagiannya berderajat sahih, sebagiannya dhaif ya,
tapi sebagiannya sahih. Jalan periwayatan yang dhaif dikuatkan dengan sanad yang sahih sehingga kedudukannya dengan hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Ini ada hadis dhaif nggih, ada hadis sahih atau hasan. Ini ketemu gitu semakna, maka ini naik derajatnya jadi hasan li ghairihi. Hadisnya. Tetapi kalau detail lafadznya lain lagi. Contohnya gini loh ya. Ini ada lafadz hadis rodok dawa, ini lafadz hadis cendek saja. Kalau Rasulullah segini 2 atau 3 kalimat, yang ini 2 atau 3 kata, yang sini sampai 10 kata gitu. Beda kan? Terus yang ini sahih, yang ini dhaif. Ini ngangkat ini yang mana? Ini yang sahih, ini ngangkat yang dhaif jadi naik ke hasan li ghairihi. Cuma yang sini panjang tadi itu, yang sini kan beda dengan ini. Ini kan mau tolong kata, sing ini ada 7 kata gitu kan. Nah, sing papat ki ora katut terangkat gitu loh. Karena ini adanya di tambahannya ada di yang dhaif. Itu ya. Jadi terangkat, hadisnya terangkat, tapi lafadznya itu karena mungkin ada Nabi ngendika 2 kali gitu ya di sini. Ngendika gini terus ngendika gitu lain gitu. Yang ini cuma ngendika sekali. Lah yang sekali ini sama dengan ini terangkat jadi hasan li ghairihi. Yang ini yang ada di sini hadis yang panjang tadi, yang di sini di sahihnya enggak ada, yang di dhaif itu ada, itu tidak ikut terangkat. Jadi nanti kita perlu tahu ya. Jadi ini jadi hasan li ghairihi kecuali ini. Nah, kecuali omongan begini, karena omongan yang itu tidak ada di hadis yang sahih. Istihadah hukumnya berbeda dengan haid dan nifas. Oleh karenanya kaum wanita harus memperhatikan ini agar tidak terjatuh salah dalam beribadah. Kalau nifas sama haid itu sama, kedudukan hukumnya loh ya. Dan istilahnya juga saling bergantian. Itu ada kejadian itu. Enek wong kemaki itu loh ya. Ya ketemu sama kiai NU jenenge kemaki. Ditanya sama kiai NU, ngene weh, kowe rasa bid'ah macam-macam. Ada ngene bid'ah. Saiki dalile wong wedok ki nek nifas kuwi ora salat, dalile ndi? Gulai ira ketemu itu. Memang tidak ada kan? Jadi yang Pak Tazilun Nisa fil mahid itu kan itu mahid toh, haid toh di ayatnya bilang gitu. Kemudian di hadis adanya juga haid itu. Meninggalkan sholat pada hari haidnya. Lah dalile nek nifas ki ora ngono kuwi piye? Dalile mana itu? Ora ketemu. Akhirnya Pak Kiai tadi kan, lho kowe iki ngaji rum tutuk ngono wis bid'ah ning wong gitu. Terus dikandani gini loh ya. Itu loh dalil yang dipakai itu loh. Nabi itu ketemu Aisyah, lalu Aisyah sedang haid kan. Terus Nabi kan tanya, "Anufisti, apa kamu itu nifas?" Gitu kan. Padahal Aisyah memang pernah nifas. Aisyah enggak punya anak kan itu tuh ya. Enggak punya anak, belum pernah keguguran juga belum pernah, punya anak juga belum pernah. Punya suami Nabi tapi tidak punya anak kan. Tapi kok disebut anufisti, kenapa? Itulah bukti bahwa nifas itu dianggap sama dengan haid gitu loh. Karena anufisti maksudnya Nabi itu apa kamu haid wah Aisyah gitu loh maksudnya. Bukan kok apakah kamu nifas, karena nifas sama haid itu saling menggantikan posisi dalam bicara fikih itu, sehingga dalil bahwa seorang wanita nifas itu meninggalkan sholat tidak boleh puasa itu sama dengan dalil itu tadi, karena podo kedudukan hukumnya. Kejadiannya lain, sekali lagi ya, kalau nifas itu kan darah yang keluar karena dia melahirkan, mungkin juga keguguran juga ya. Ya, karena kelahiran anak itu. Kalau haid kan tidak, justru karena tidak dibuai, kemudian dia gugur, sel telurnya tadi gugur jadi darah haid. Kalau nifas lain, karena ini darah karena dia melahirkan anak. Tapi kedudukannya sama, gitu loh. Samanya kenapa? Istilahnya sendiri saling menggantikan. Nabi tanya itu, hadisnya sahih ya. Aisyah, gini-gini loh kejadian. Anufisti, apakah kamu itu nifas? Oh, Nabi kan ya pirsa toh, Nabi itu suaminya Aisyah kok. Masa Aisyah kok nifas? Aisyah itu haid, cuman haid itu kadang-kadang disebut dengan nifas. Nifas kadang-kadang disebut dengan haid, sehingga kedudukannya sama, podo-podo ora salat, ora poso gitu loh nggih. Beda dengan istihadah. Kalau istihadah tetap salat, tetap poso kalau memang waktunya berpuasa. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Monggo.
masa itu padahal dia itu tidak haid atau sudah tidak haid. Itu masa ujungnya kan ke masa suci. Yang itu, yang ayatnya ada itu nggih. Wala ilam yahidin niku lho nggih. Kalau yang sudah tidak haid, baik belum haid maupun sudah tidak haid menopause itu kan 3 bulan kan. Salah satu asyur itu di surat nomor niku. Sing wala ilam yahidna ini kalau. Surat apa? Atolak nih. Kalau yang itu, yang misalnya sudah menopause itulah ya sudah tidak haid lagi, yaitu yang pakai ayat yang itu. Alladzi lam yahidna walai. Kok begini kok ngun hadis to ayat to nggih. Buka keliru. Atolak ayat pinten Ustaz Muhammad? Ya? Ayat 4 nggih, nanti dicek di sana surat At-Tolak. At-Tolak itu di juz yang ke-28 ayat yang keempat. Di situ. Jadi kalau dia sudah tidak haid ya begitu atau belum haid, mungkin saja nikah tapi belum haid, cilik gitu ya, belum anu. Walai la ya'isna minal mahid ini kan yang berhenti dari haid. Walai dan perempuan-perempuan yang ya'isna minal mahid berhenti dari haid min nisaikum dari istri-istri kalian in irtabtum jika kalian ragu-ragu fa iddatuhunna 3 asyhur maka iddahnya itu 3 bulan. Demikian juga walai lam yahidun perempuan-perempuan yang belum haid. Kalau wanita hamil lanjutannya wa ulatul ahmal wanita hamil yang ditolak itu ajaluhunna ayaduna hamlahunna. Ajalnya waktu berhentinya iddah itu kalau dia sudah melahirkan anak. Begitu melahirkan anak sudah selesai masa iddahnya dan seterusnya. Ada lagi? Nggih, silakan. Ini ada wanita yang kemarin itu saya ditanya. Wanita ini tidak pernah haid. Nggih. Terus dia menikah dan dia bisa punya anak. Jadi itu juga nifas itu cuma sehari. Nggih. Jadi ketemuannya kan berarti itu yang bisa. Kalau untuk nifas itu memang ada 2 pendapat ulama yang utama nih. Arus utamanya itu 2. 1 40 hari, yang lainnya sampai kering. Ini dua-duanya ada dalilnya hujahnya mungkin waktu lain ya. Jadi gini, kalau pakai hadis pakai hujah yang 40 hari walaupun sudah kering tapi belum 40 hari ya masih nifas berarti gitu. Tapi kalau sampai kering 1 hari kering ya berarti sudah selesai nifasnya. Jadi gitu. Jadi bisa ini juga bisa panjang. Yang sampai kering itu kadang-kadang lebih dari 40 hari gitu loh. Kadang-kadang begitu, belum kering ya belum selesai nifasnya. Tapi secara umum 2 itu pendapat itu. Nah, monggo yang dipilih yang mana kalau tentunya yang dipakai tentunya ya pendapat apa yang dipilih oleh suaminya kan ya. Suaminya ini nganggap ini sudah ya sudah, dia tanggung jawab gitu. Ini sudah kering ya berarti sudah sholat lagi, sudah bisa apa namanya sholat puasa gitu kan ya dan seterusnya itu ada yang begitu memang ada di kalangan sahabiah juga ada yang begitu disebutkan dalam hadis itu. Jadi sehari melahirkan langsung kering, sudah nifas sudah selesai, tidak keluar darah lagi. Ada yang seperti itu. Ada namanya enggak? Itu. Kenapa nih? Ada? Namanya, katanya ada yang menyebutkan Fatimah putri Rasul gitu. Kayaknya iya, kayaknya. Jadi ada yang menyebutkan begitu, tapi apakah itu apa bukan? Tapi yang jelas kejadian itu ada di kalangan sahabiah. Ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.